bicara tentang neraka. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan membenci kita. Pada waktu bulan Januari tahun 2000 saya dibawa untuk melihat neraka. Kalau tidak ada orang yang bangkit berkata, aku dibawa Tuhan ke neraka. Banyak orang kalau lihat Alkitab atau ikut Tuhan cuma sekedar agama. Gimana kita bisa memanipulasi Tuhan, mendapatkan berkat dan prosperity, kemakmuran. Kita tidak akan melihat keadaan rohani kita, posisi kita sekarang ini di hadapan Tuhan itu aman atau tidak. Saya waktu dibawa Tuhan melihat neraka, saya lihat api itu dari jauh, berupa bumbungan asap ke atas. Saya tidak melihat ujungnya, too far, terlalu jauh. Dan orang-orang yang berada di dekat ujungnya adalah orang-orang yang sudah lama mati. Mungkin dari sejak Adam dan Hawa dan seterusnya, bukan di zaman modern. Yang di abad modern, apalagi yang baru mati, itu semua ada di gerbang. Yang dikatakan Yesus, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana yang kau pilih. Yang sempit itu pintu kepada glory, tapi gerbang yang luas dan besar, jalannya lebar itu menuju ke maut. Saya berada di gerbang itu, ketakutan. Itu pun rasanya sudah forever, selama-lamanya. Ketika dalam pengalaman itu Tuhan memberitahu sesuatu yang alkitabiah. Bahwa belum ada satu orang pun baik iblis maupun manusia yang sudah dilempar ke dalam lautan api yang kamu lihat sekarang dengan kuasaku dari jauh ini. Lalu dari mana kalau ada setan yang menyiksa? Alkitab berkata di Matius pasal 18 ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan orang yang tidak mau mengampuni saudaranya itu kepada algojo. Algojo itu artinya torturer, penyiksa-penyiksa. Mereka tentunya bukan malaikat yang baik, mereka adalah malaikat yang jatuh. Mereka tentunya bukanlah hamba-hamba Tuhan. Orang yang menyiksa orang itu hamba setan, tapi Tuhan serahkan jiwa orang yang terhilang, yang membangkang, yang menolak anugerah kasih karunia. Untuk akhirnya jatuh ke tangan yang memang memiliki dia. Yang dia layani seumur hidupnya, yaitu algojo, roh jahat. Itulah kerajaan maut. Ada lagi ayat yang berkata soal bagian badan yang ditorture di dalam neraka. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-29 dan 30. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat berikutnya. Dan jika lenganmu, tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Apa yang saya lihat di neraka? Yang pertama saya melihat ada orang yang agak jauh, mungkin matinya sudah lama. Dia sudah berbentuk tengkorak. Tetapi di neraka orang tidak bisa mati, tubuhnya supranatural. Dan orang itu dibawa datang dari tempat agak jauh, mendekati lautan api, dagingnya meleleh. Dan orang itu digotong dengan begitu banyak roh-roh jahat yang saya lihat. Menjijikkan, makanya disebut roh yang jijik, roh najis. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, roh jahat itu, saya lihat pria itu. Pria itu pasti punya nama di bumi ini. Pasti punya usia. Dia pasti punya birthday, hari kelahiran, dia pasti ada hari kematian, dia pasti ada di mana nggak tahu kuburannya, pasti ada kalau dia dikubur atau dibakar atau apinya pasti ada. Itu orang pernah hidup dan dia tetap sekarang lebih hidup. Dan dia dibawa datang ke dekat saya diizinkan melihat perkara yang gruesome, yang mengerikan. Orang itu diketawai oleh roh jahat. Dia tidak disiksa lagi mungkin karena mereka sendiri sudah bosan sama orang itu. Mereka cari jiwa baru masuk ke neraka. Dan sekarang saya berbicara ini banyak jiwa baru masuk neraka. Setiap menit banyak orang mati di luar Tuhan. Tahukah Anda? Dan orang itu dibawa dekat. Dan saya tahu itu pasti cowok karena rahang-rahangnya gede-gede. Tipe build-nya build cowok. Dia nggak total sampai nggak ada dagingnya. Tapi dagingnya itu sudah lele-lele. Tapi saya nggak tahu udah disiksa seperti apa. Orang itu sudah berapa lama dia meninggal. Saya cuma lihat dengan terpaku. Saya bilang,
Saya gak tahu mau ngomong apa, tiba-tiba orang itu dari kemaluannya itu udah leleh. Saya tahu itu bukan cewek, maaf saya beritahu terus terang. Itu kemaluan cowok tapi leleh. Itu keluar dari lubang tengkorak di daerah kemaluan itu. Keluar cacing-cacing yang saya gak pernah lihat. Gak pernah saya lihat cacing kayak gitu mengerikannya. Itu keluar dari kemaluannya dan tiba-tiba keluar dari kemaluannya. Dari lubang-lubangnya terutama kemaluan dan matanya. Itu mata sudah keluar dan dia jilatin seluruh badannya. Dan setiap kali dijilat saya tahu dia kesakitan. Tapi dia gak bisa ngomong, mulutnya cuma megap-megap. Saya tanya sama Tuhan, oh God, why? Selamatkan dia. Tuhan bilang tidak, kalau mau selamatkan yang hidup, bukan yang sudah mati. Sebab bagi setiap orang hidup hanya sekali lalu penghakiman. Kalau mau selamatkan itu now, sekarang anak muda yang masih entengnya nonton pornografi. Tuhan memberi saya hikmat bahwa orang itu mati udah lama. Saya dengar kok ada kata-katanya itu, kata-kata bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Indonesia, Inggris. Tapi itu seperti bahasa roh jahat yang Tuhan buka telinga saya. Oleh karena Roh Kudus saya ngerti mereka ngomong apa. Mereka sedang membicarakan soal masturbasinya orang itu segalanya. Saudara jangan kritik kata-kata saya ini sekarang. Kalau kamu cinta Tuhan, jadi teman saya beritahu sama anak muda, stop pornografi, stop masturbasi, for God's sake. Kalau di sini di ruangan ini ada satu orang yang masih hidup dalam dosanya, saya cari kamu. Yesus cinta padamu. Jangan main-main dengan dosamu. Ibrani pasal 10 ayat 31 berkata, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang murka. Hanya karena Yesus mati di kayu salib bukan berarti tidak ada murka Allah. Justru untuk menjelaskan pada dunia bahwa murka Allah sengeri hukuman salib itu. Makanya Yesus diberikan untuk memberi jalan keluar. Dan pria itu sesudah itu gitu lagi. Dagingnya nggak akan pernah habis. Itu bukan halusinasi. Dia sudah berada dalam kekekalan. Terjadi kutuk terus menerus, itu semua terjadinya secara supranatural. Tidak alamiah. Nggak seperti kita kalau setelah kita kehilangan satu anggota tubuh kita seperti jari kita lalu hilang selamanya. Nggak tumbuh, kecuali mungkin kulit kita bisa tumbuh. Tapi ada hal-hal tertentu yang putus ya putus, kalau di sana enggak. Jikalau matamu menyesatkan engkau, mata kananmu, cungkilah penggala di sini, bukan berarti dicungkil matanya. Bertobatlah dari dosamu itu, serahkan hidupmu pada Yesus, daripada nanti mata kananmu itu jadi bulan-bulanan di sana. Itu maksudnya, jikalau lengan tangan kananmu menyesatkanmu, lebih baik dipenggal sekarang. Yang suka mencuri, penggal sekarang aja. Kebiasaan mencuri itu minta tolong sama Yesus. Minta darah Yesus membasuh, lebih baik daripada tangan kananmu dengan utuh, dengan seluruh tubuhmu dilemparkan masuk ke dalam neraka. Jadi bulan-bulanan di sana. Saya melihat seorang wanita yang lidahnya dikerok oleh roh jahat. Ditarik dan diputuskan di depan saya. Saya bukan dokter, tapi saya jadi tahu lidah kita itu lebih panjang daripada yang kelihatan di mulut kita. Ketika ditarik itu saya melihat di depan saya itu dekat loh, sampai seperti di situ saja saya lihat. Makanya, dan setan yang ada di sana cuma merayakan semuanya itu. Dan berkata berdustalah, berdustalah, berdustalah. Mereka ngomongnya itu seperti chanting, seperti orang yang nyanyi. Bagi mereka itu pujian. Mereka nyanyi-nyanyi memuji setan, the prince of Satan. Mereka memuji Lucifer dan berkata dusta, 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 dusta. Saya tak akan ngerti. Sekilas dengan telinga saya sebagai manusia mendengar itu seperti cekikian orang gitu aja. Tetapi saya diberi Tuhan pengertian itu semua ada artinya. Tahukah Anda? Tidak ada satupun hewan di luar sana itu mengeluarkan suara tidak ada artinya. Itu ada artinya. Dan saya tahu bahwa roh jahat itu bukan roh yang iseng.
Mereka punya misi yaitu menyesatkan dunia dan anak-anak manusia yaitu Anda dan saya. Karena mereka tahu waktunya sudah dekat ke pengadilan putih itu. Dan ketika wanita itu ditarik lidahnya, ketika dia berkata, ya aku berdusta, dia sudah terjual penuh untuk dosa itu. Dosa yang utama, saya nggak ngerti dustanya dia itu apa, dusta itu kan macam-macam. Dusta yang paling sederhana ya, telepon ada nggak, bilang nggak ada. Itu, tapi dusta yang lebih lagi adalah menutup-nutupi kesalahan. Bisa menutupi selingkuh juga bisa, nggak tahu, saya nggak ngerti. Saya nggak kesana survei, saudara, saya nggak kesana survei. Saya pun ditangkap sama Tuhan malam hari itu. Tidak dengan terlebih dahulu pemberitahuan di depan. Saya nggak siap. Justru baik kalau saya siap, justru saya menolak. Saya lihat wanita itu ditarik lidahnya. Setelah ditarik lidahnya, kembali lagi utuh lidahnya. Ditarik lagi, kembali lagi, ditarik lagi, diputusin. Di depan mata saya. Saya jadi ingat, tidak ada ditulis di Alkitab. Yang ditulis cuma mata dan tangan. Berapa banyak sini lidahnya, lidah berbisa. Jikalau lidahmu menyesatkanmu, putuskan di sini aja hubunganmu dengan kuasa kegelapan. Sebab Alkitab berkata, lidah yang berbisa seperti itu dinyalakan oleh api neraka. Yakobus, kitab Yakobus. Saya melihat satu lagi, ada 2 orang laki-laki. Mungkin itu bapak anak, siapa yang tahu. Tetapi mereka adalah orang yang saling membenci. Dan tidak tahu gimana kuasa kegelapan bisa mempertemukan mereka di sana. Dan saya melihat mereka harus saling berbalik dipaksa. Mereka tidak perlu torture. Algojo itu tidak perlu menyiksa mereka sendiri. Mereka sudah pandai di atas muka bumi ini saling menyiksa. Karena mereka adalah 2 orang, saya nggak tahu hubungannya apa. Saya cuma bisa menebak. Tapi pasti mereka saling mengenal, yang satu lebih muda. Dan mereka disuruh bergiliran berbalik dan dengan giginya suruh makan otaknya yang di belakang. Bisa bayangin gak? Lalu giliran yang satunya lagi. Berhentilah hidup dalam kebencian. Roh kepahitan dalam kekecewaan. Surrender to God today. Bukan untuk tanpa alasan Yesus mati mengenaskan dengan kematian yang mengerikan dan memalukan seperti kayu salib. Ketika sang pria itu, 2 pria itu saling makan. Bayangin kalau mereka papa dan anak seumur hidup benci-bencian lalu sama-sama mati di luar Tuhan. Mereka dipertemukan di sana, diadu kayak 2 ayam jago. Membuat saya sadar bahwa perpecahan itu bagi setan adalah the best entertainment. Ketika dia melihat dalam keluarga satu membenci yang lain, setan itu di sana melihat asik. Setan itu sadis. Sekarang mungkin tidak bunuh-bunuhan sungguh-sungguh secara fisik karena ini adalah negara hukum. Tapi sudah bunuh-bunuhan secara nama, bunuh-bunuhan secara emosi, sudah bunuh-bunuhan dengan kata-kata. Setan berkata, tunggu sampai 2 jatuh di tanganku. Kalian bisa melakukannya lebih seru lagi. Kalian semua tidak bisa tolak. Sekarang kalian masih bisa tolak aku. Kalau kalian mendengarkan Injil diberitakan, kalian tahu bahwa ada jalan pengharapan. Kalian pakai nama Yesus, aku harus pergi. Alkitab berkata di Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Setan tahu, karena itu setan diam dengan tipunya. Setan paling benci orang-orang yang memberitahu terus terang Injil, itu adalah jalan keluar. Karena bagi orang-orang seperti ini akan lumpuh dan akhirnya akan lolos dari tangannya. Setan sudah tidak sabar menunggu sampai 2 orang ini jatuh di tangannya. Karena pada saat itu mereka sudah tidak bisa tengking dia. Mereka sudah tidak bisa usir dia. Mereka sudah menjadi miliknya setan. Bisa bayangin kira-kira setan adunya gimana? Saya diberi pengertian setelah saya mengalami pengalaman di neraka itu. Lama setelah itu saya mencerna satu-satu apa yang saya lihat di sana. Saya semakin mencintai firman Allah. Bahwa firman Allah itu benar. Jangan main-main. Apa yang harus kita lakukan? Bertobatlah dari dosa-dosa perzinahan. Bertobatlah dari segala dusta. Berhentilah hidup, bertobatlah dari semua dosa kepahitan dan kekecewaan. Dan semua dosa-dosa penyembahan berhala. Alkitab berkata di kitab Wahyu pasal 21, penakut.
orang-orang najis, pelacur, pembenci, pencuri tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sekali lagi saya ulang, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Sekarang saya mau suarakan firman ini kepada telinga Anda, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing setiap orang untuk dirinya nggak bisa diwakili. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan hidup dengan Roh Kudus, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Oh my goodness, please. Iblis, dalam nama Yesus,